Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan dengan saya Putri Zakia, mahasiswi Politeknik NSC Surabaya, jurusan Administrasi Bisnis semester 5. Dan saya dengan senang hati akan memandu berjalannya webinar pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk bergabung dalam acara yang sangat penting ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yakni belajar akurat online 1 menyiapkan data usaha perusahaan menggunakan akurat online, bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana mempersiapkan data usaha menggunakan Akuret Online, sebuah software akuntansi yang populer dan sangat membantu dalam mengelola data perusahaan. Dalam webinar ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Yustin Nurfaiza, STRAK, MAK, AK. Saya akan sedikit menceritakan tentang experience beliau pada tahun 2019 sampai sekarang, owner MyMart Official UMKM di bidang fashion wanita. Pada tahun 2022, di PSDKU Polinema Pamekasan mengampu AP2 Bank dan IKBB Hukum Bisnis. Pada tahun 2020 sampai sekarang, maksud saya pada tahun 2021, No KAP Aksin Handoko Tomo sebagai junior auditor. Pada tahun 2022 sampai sekarang, di Politeknik NSC Surabaya mengampu dosen akuntansi pengantar, komputer akuntansi, dan lab perpajakan. Dan pada tahun 2024 sampai 2026, menjabat sebagai Ketua Jurnal Politeknik NSC Surabaya dan BPMI. Sebelum kita mulai, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan ketikkan di chat yang tersedia. Di akhir sesi, kita akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk menjaga kelancaran diskusi, saya akan memantau chat dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jangan ragu untuk berinteraksi dan berbagi pendapat atau pertanyaan sepanjang acara. Tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung memulai sesi pertama. Saya dengan senang hati memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu Ibu Yustin. Kepada beliau, kami persilahkan. Mohon maaf Ibu, suaranya nggak kedengeran. Oh, nggih. Ya, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu sejawat mungkin dari dosen ataupun dari guru SMA SMK yang saya cintai juga, mahasiswa ataupun dari rekan-rekan siswa dari SMK ataupun SMA sederajat. Baik, di sini kita akan belajar bagaimana sih dalam pelatihan accurate ini. Ada beberapa sesi. Mungkin dari sesi yang pertama ini atau accurate yang pertama, praktik yang pertama ini kita akan belajar sih bagaimana menyiapkan data usaha perusahaan dengan accurate online itu seperti apa. Jadi mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Baik, kalau sudah, jadi materi pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita menyiapkan data usaha dengan akurat online. Nah, sebenarnya eh, apa perusahaan apa saja sih yang bisa menggunakan atau menerapkan akurat online ini? Semua usaha bisa, meskipun dari UMKM kecil, menengah maupun yang
ke atas sudah bisa menggunakan Accurate Online. Nah, dalam agenda webinar ini kita akan membahas 4 bahasan. Pertama kita mengenal Accurate Online itu apa. Yang kedua itu bagaimana kita membuat akun di Accurate Online itu seperti apa. Terus bagaimana sih membuat data usaha itu seperti apa dan persiapan data usaha. Untuk pertama-tama kita harus mengenal apa sih yang kalian ketahui tentang Accurate Online. Accurate Online adalah software akuntansi keuangan berbasis cloud yang membantu perusahaan dalam melakukan pencatatan keuangan hingga menghasilkan sebuah laporan keuangan secara otomatis. Jadi kalau kita belajar akuntansi kan, kalau kita belajar akuntansi berarti kan kalau kita dulu SMA, SMK ataupun yang mahasiswa kan belajar dari manual. Nah, mulai dari kalian mengumpulkan bukti, menjurnal, bahkan sampai menjadi laporan keuangan. Nah, di era digitalisasi kita bisa menggunakannya melalui online, yaitu menggunakan Accurate ini. Jadi fungsinya juga sama. Jadi sebagai seorang akuntan ini kalian itu membuat mulai dari menjurnal sampai nanti jadi laporan keuangan secara digitalisasi seperti itu. Oke, yang kedua, apa sih kelebihan dari Accurate Online ini? Nah, kelebihan Accurate Online ini yang pertama, dia terjangkau dengan fitur-fitur yang lengkap. Karena kita di Accurate Online ini tidak memerlukan investasi awal yang besar dan fitur-fitur yang ada di dalamnya juga lengkap dibandingkan dengan desktop juga. Jadi kalau kalian belajar ini, kalau sebagai belajar awal ya, kalian itu bisa menggunakan Accurate Online ini. Jadi fiturnya juga lengkap, biayanya juga terjangkau. Jadi kalian nggak usah investasi. Yang kedua, tidak memerlukan server atau di sini jadi aksesnya bisa di mana saja juga. Jadi penginputan transaksi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, sepenting ada paketan data juga. Terus yang keempat yaitu dukungan mobile, yaitu dilengkapi dengan aplikasi mobile untuk kemudahan akses. Jadi selain kalian bisa membuka di laptop kalian masing-masing, jadi bisa menggunakan HP atau tablet kalian. Jadi kalian kerja bisa dimanapun dan kapanpun, bisa didukung menggunakan mobile juga. Mungkin dari sini ataukah ada yang ditanyakan dulu sebelum kita melanjut ke bagaimana sih kita membuat akun di Accurate. Baik, saya lanjutkan ya. Yang ketiga, bagaimana sih kita akan membuat akun Accurate Online? Nah, caranya, tahapan yang pertama itu kalian itu harus melakukan registrasi akun dengan menggunakan email atau nomor handphone yang akan digunakan sebagai administrator atau operator database. Di sini saya akan coba mencontohkan. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Jadi yang kalau kalian sudah muncul, kalian bisa menggunakan browser seperti Mozilla ataupun bisa menggunakan Firefox. Jadi kalian ketikkan aja di Google-nya atau langsung di URL-nya seperti ini, accurate.id. Silakan kalau Bapak Ibu sudah menggunakan HP ataupun menggunakan laptop, bisa mengikuti menggunakan laptop. Jadi langkah fitur yang awal kalian temukan atau Bapak Ibu temukan itu di layar online-nya seperti ini. Jadi ada Accurate, di situ ada produk, ada solusi, ada fitur, harga, dan resource. Nah, kalau ini bisa, kalau semua dari perusahaan-perusahaan besar ya, semua jenengan sudah punya perusahaan, seperti saya punya Maimar. Nah, saya tuh pingin di sini tuh saya bisa download di desktop. Jadi bisa saya gunakan jadi lebih berbayar kalau kalian menggunakan apa di desktop atau apapun itu.
Dan kita coba untuk membuat akunnya seperti gimana. Langkah pertama kan klik login. Oke, kalau sudah ketemu menu login seperti ini, maka kalian bisa eh, menemukan di sini ada kalau login ini kalau kalian sudah mempunyai akun, silakan dimasukkan akunnya. Kalau belum, maka langkah selanjutnya kalian harus mengeklik daftar sekarang. Nah, ini bisa diganti semua nama lengkap. Jangan pakai ibu, namanya siapa? Semua Justin Nur Faiza. Emailnya pakai email yang mana? Semua saya pakai email yang ini. Bentar. Justin.faiza@nscpoltek.surabaya.ac.id. Untuk nomor teleponnya silakan diisikan sesuai dengan nomor telepon Bapak Ibu. Mama saya ngambil nomor teleponnya ini. 0851 7204 3435. Oke. Setelah itu silakan membuat passwordnya. Kalau kalian ingin membuat password sendiri berarti choose your own. Silakan dibuat. Paling enggak kalian menggunakan 8 kategori atau 8 karakter. Kalau sudah, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa mengklik ini, diklik. Ini keluar dulu. Terus habis itu kita daftar. Nah, kalau seperti ini berarti Bapak Ibu sudah terdaftar. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal klik save. Kalau mau di-save di password Google kalian. Nah, di sini itu eh, harus ada verifikasi email. Nah, ini diklik tombol merah yang ada tanda serunya ini klik dulu. Oke, di sini akan muncul verifikasi email. Silakan klik verifikasi jika kami kirimkan ke alamat email tersebut. Jadi eh, harus memverifikasi email dulu. Saya buka emailnya. Nah, di sini di email saya itu sudah ada namanya verifikasi pendaftaran akun akurat. Nah, setelah kalian menemukan ini, maka ini akan klik link verifikasi, diklik. Nah, kalau sudah muncul akurat verifikasi email berhasil, maka email yang Anda daftarkan kepada akurat sudah berhasil untuk diinput. Sekarang kita kembali lagi ke menu yang awal. Nah, setelah ini teman-teman atau rekan-rekan harus logout dulu. Di logout seperti ini. Nanti teman-teman login seperti awal lagi. Mungkin dari sini ada yang ketinggalan atau Terlalu cepat, Ibu. baik terlalu cepat. Yang salahnya atau mungkin yang masih belum bisa di mananya Mbak Karis? Mbak Haris sekarang lagi pegang laptop atau enggak atau bagaimana? Di megang laptop. Oke, saya
Jenengan coba share screen nanti saya pandu coba. Mungkin saya bisa ini. Monggo. Oke, ini ada juga yang bilang izin tujuan dari verifikasi email itu apa ya? Jadi kalau verifikasi email, jadi email kalian tuh terrecord. Jadi kalian itu akan bisa menggunakan atau tidak ada notifikasi. Intinya kalian bukan robot lah istilahnya kalau verifikasi email itu. Jadi akun yang kalian gunakan itu benar-benar punya kalian, bukan robot seperti itu. Jadi kalian harus memasukkan yang namanya verifikasi seperti itu. Mungkin Mbak Haris boleh share screen, saya bantu. Atau mungkin dari teman-teman yang lainnya, ada yang masih salah atau itu monggo. Mbak Haris sudah sampai mana? Oke, dilanjut ya. Kalau sudah terdaftar, kan tadi saya bilang ya, kalau kalian sudah masuk, berarti kalian akan apa? Logout kembali. Silakan masukkan nomor atau email atau nomor handphone yang sudah terdaftar. Ini kan saya sudah save passwordnya, tadi tinggal dimasukkan saja. Oke, tinggal masuk. Maka akan muncul, selamat datang Justinur Faiza, Anda sudah berhasil masuk ke Accurate Online untuk membuat data, klik tombol usaha. Tapi ini kok belum. Oke, nanti aja nggak apa-apa. Sekarang kita atau pakai email yang ini. Bentar, bentar. Oke, kita akan langsung untuk membuat data usaha. Nah, kita di data usaha kita upload. Seumpama kita di sini usahanya yaitu UD Maju Jaya Bangunan. Berarti diklikkan di nama usahanya UD Maju Jaya Bangunan. Sudah? Setelah itu pilih bidang usahanya. Kita pilih yang other. Karena kita contohnya kita di sini kita milih yang other. Silakan kalau ada logo atau nama dari usaha kalian silakan diupload. Semua di sini saya akan mengupload terkait gambarnya. Cuma ini ya, UD Maju Jaya Bangunan sudah. Setelah itu klik buat data usaha. Nah, berarti kalau tandanya centang seperti ini, berarti data usaha UD Maju Jaya berhasil dibuat. Klik lanjutkan untuk membuat data. Oke, sebelum itu kita maka masuk ke ini. Kita buat ke ininya dulu. Contoh pembuatan data usaha. Apakah sudah terlihat? Jadi nama usahanya yaitu UD Maju Jaya Bangunan. UD Maju Jaya Bangunan adalah satu perusahaan di Bangkalan yang berkonsentrasi pada bidang pengadaan barang atau material bangunan. Nah, pada tanggal 1 Januari 2024, perusahaan itu memutuskan untuk menggunakan Accurate Online dalam pengelola data keuangan di perusahaan tersebut. Untuk info-infonya, berarti identitas perusahaannya namanya Ultima Jaya Bangunan. Level distribusinya nanti diisikan retailer, bidang usahanya itu perdagangan umum atau other lainnya,
Alamannya di Jalan Pemuda Kava nomor 31, Kabupatennya Bangkalan, Jawa Timur. Kode posnya ini. Atau mungkin saya share di ini ya, di chat. Selamat malam peserta, sambil menunggu Ibu Justin untuk membagikan file, jangan jangan meninggalkan sampai rapat selesai ya, karena nanti di akhir acara kita akan mengirimkan link untuk presensi yang akan diterbitkan sertifikat. Terima kasih. Baik, itu untuk contoh pembuatan datanya sudah saya share. Silakan dapat di-download terlebih dahulu. Oke, karena kategorinya berarti cari di sini berarti retail. Tanggalnya ini pakai first in first out. Tanggal mulai datanya berarti tanggal 1/12/2024. Berarti lanjutnya kita klik selanjutnya. Oke, bentar. UD silakan diisikan, berarti UD namanya UD Maju Jaya Bangunan, kategorinya retail, tanggal mulai datanya berarti tanggal 1/12/2024. Ini 2023 berarti. Kemudian, nah, berarti klik selanjutnya. Seperti itu. Apakah sudah sampai di teks yang saya bagikan rekan-rekan? Setelah itu, maka akan muncul ini. Jadi, menu akurat berarti bisa pakai akurat online ini silakan diklik. Selanjutnya akan klik selanjutnya. Nah, eh, kalau teman-teman ingin langsung membuat akun sesuai dengan akurat secara otomatis, maka ini dicentang. Maka kita hari ini akan belajar untuk mengisikan secara manual, maka centang ini kita close, jadi nggak usah dicentang. Setelah itu kita klik selesai.
apakah sudah muncul seperti ini? Jadi jika ini tidak diperlukan maka boleh di close seperti ini, di close dulu. Selanjutnya kita akan membuat untuk selanjutnya kita akan mengelola fitur di Accurate Online. Maka silakan diklik kelola fitur. Nah, di situ kan ada kebijakannya. Jadi kebijakan dari UD Jaya Bangunan itu silakan dibaca. Jadi kebijakan perusahaan dan informasi penting terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Yang pertama, perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN 11%. Jadi itu masih dicentang. Terus perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Untuk penjualannya, eh, untuk mata uangnya kan ini hanya menggunakan rupiah saja. Jadi multi mata uangnya ini tidak usah diklik. Terus yang kedua, di sini juga tidak memerlukan persetujuan ataupun approval. Jadi silakan dihilangkan. Selanjutnya terkait anggaran dan target ini juga tidak digunakan. Untuk fitur dasar apakah sudah selesai untuk menginputkannya? Jika sudah, maka kita akan berlanjut ke penjualan. Penjualan berarti perusahaan memberikan penawaran penjualan pada pelanggan. Barang yang dijual dan dapat dikelola mengurangi piutang pelanggan yang bersangkutan. Perusahaan dalam mengirimkan barang menggunakan jasa pengiriman. Berarti ini ada yang namanya jasa pengiriman ada. Berarti tidak ada namanya konsinyasi barang. Di sini juga ada penyesuaian harga diskon. Di sini juga tidak ada yang namanya tenaga penjual, ini nggak usah diklik. Untuk selanjutnya kita ke pembelian. Nah, untuk pembelian yaitu sebelum membuat PO atau purchase order, pihak gudang harus membuat surat permintaan barang. Ini ada pesanan pembelian, daftar harga pemasok. Nah, untuk yang ini berarti pesanan pembelian ini tetap iya, daftar harga pemasok iya, terus biaya pembelian oleh pemasok lain ini iya. Terus persediaan, berarti persediaan ini juga kalau yang ini berarti cuma multi gudang ini enggak. Nomor serial produk sederhana, permintaan barang iya, multi satuan barang tidak. Nomor serial atau produksi enggak, cuma ini saja persediaannya. Selanjutnya kita simpan setelah seperti itu. Oke, berarti ini harus mengisi terkait perusahaan terlebih dahulu. Nah, silakan dimasukkan sesuai dengan data-data perusahaan tersebut. Nomor teleponnya berarti diisikan 031 765 331. Ini langsung dikopikan saja ke faxmailnya. Terus emailnya berarti Maju Jaya Bangunan, Maju Jaya Bangunan @gmail.com. Untuk tanggal mulainya data berarti tanggal 31 Desember 2023. Berarti pilih 31 Desember 2023. Periodenya Januari sampai Desember, mata uangnya rupiah. Untuk alamatnya silakan diisi Jalan Pemuda Kava, nomor
31. Cari kabupatennya Bangkalan. Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, kode posnya dimasukkan yaitu 69121. Setelah sudah, maka langkah selanjutnya yaitu simpan. Nah, untuk berarti pertemuan yang pertama ini untuk membahas terkait fitur-fitur yang ada di Accurate sudah selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan atau mau berbagi share screen, monggo, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Yustin atas pemaparannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kepada para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa diketikkan di kolom chat atau kolom komentar yang sudah tersedia. Silakan untuk para peserta. Boleh nanya nggak? Sebentar, koneksi. Oke, mungkin ini ada pertanyaan sih kebetulan. Untuk Accurate ini tadi dikatakan untuk semua usaha. Nah, pada saat untuk simulasi usaha itu berarti itu harus yang sudah tertera dengan data yang sudah legal ataupun data yang memang sudah terisi. Nah, bagaimana jika memang usaha itu baru dimulai, apakah itu sudah bisa kita masukkan? Mungkin hanya nama, kemudian jenis usaha, misalnya namanya adalah toko X, tapi dia usahanya itu pencuci mobil gitu. Nah, itu apakah itu bisa juga langsung dilakukan dalam Accurate ini atau bagaimana? Baik, terima kasih Bu Arini. Kalau sama ini kan contohnya masih ini ya, apa? Saya menggunakan contoh yang tertera atau contoh pengerjaannya. Tapi kalaupun diisi dengan sesuai dengan bidang usahanya masih bisa juga. Nanti tinggal diganti jenis usahanya saja dan identitas perusahaannya juga diganti sesuai dengan pilihan atau yang ingin dimasukkan kepada BPR ini tersebut. Oke, kemudian yang kedua, apakah dia harus memiliki NPWP nggak atau mungkin bisa saja usahanya benar-benar dari awal banget, itu bisa nggak? Baik, kalau semua belum memiliki NPWP nggak apa-apa, tapi kalau sudah memiliki juga boleh dimasukkan Bu. Nanti di info yang pelajaran selanjutnya nanti terkait data penggajian dan lain-lainnya nanti ada NPWP seperti itu. Oh, oke. Baik. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan. Jadi, kalaupun nanti Anda memiliki kayak usaha sendiri, jadi bisa disesuaikan dengan usaha masing-masing. Sumpama saya kan juga punya usaha dalam bidang fashion yaitu Memar tadi. Jadi bisa disesuaikan dengan toko atau nama perusahaan yang ingin dimasukkan tadi. Sumpama saya belum punya NPWP, berarti
nggak apa-apa dimasukkan aja. Karena atau mungkin dari adik-adik ini yang SMA, SMK punya usaha, jadi silakan dimasukkan saja tanpa harus memasukkan NPWP. Jadi untuk belajar masih mudah atau gampang. Untuk penginputan data dan lain-lain mungkin akan dilanjutkan nanti oleh rekan-rekan saya yang lain. Jadi eh, untuk akurat ini, untuk webinar akuntansi ini juga nanti akan berkelanjutan. Jadi untuk yang pertama kan ini hanya menyiapkan data usaha saja. Untuk yang selanjutnya untuk jurnal sampai jadi laporan keuangan akan diteruskan mungkin dari saya dan rekan-rekan saya yang lain. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Sebelum kita akhiri webinar ini. Baik, saya ingin bertanya. Ya, Mbak Arjuna. Baik, Ibu, mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sekolah ini saya sudah diajarkan sampai proses pembuatan laporan keuangan. Namun beberapa kendala yang sampai saat ini masih saya alami, bahkan teman saya itu juga beberapa pernah mengalami adalah ketika kita menginput data pemasok misal. Pemasok. Nah, itu kan dari Excel ya, Bu. Pemasok itu, semisal satu pemasok, kayak semisal CV laris manis nih, pemasok kita. CV laris manis itu ternyata kita punya dua faktur di CV ini. Namun ketika kita input itu, yang hanya kita bisa input hanya faktur satunya, yang satunya lagi tidak bisa. Dikarenakan alasannya karena nomor pelanggannya kan sama. Begitu. Tapi ketika saya cek teman saya yang lain kok bisa ya, Bu? Kira-kira itu permasalahannya di mana? Sampai saat ini saya tuh masih teka-tekinya tuh di situ. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nah, jadi masuknya ketika input data ya, input data Iya, pemasok, di situ ada dua faktur, hanya satu faktur apa tadi? hanya satu faktur saja, Bu. Kan itu misal biasanya satu pemasok itu ada dua faktur hutang kita ke pemasok tersebut. Tapi yang terinput itu hanya satu, yang satunya tidak bisa diinput gitu. Di Kalau dari ininya, Excel. ya, maksudnya nanti di situ ada alasannya atau muncul notifikasinya enggak? Alasannya itu kemarin karena nomor pemasoknya sama. Tapi kok ketika diinput teman saya yang lainnya kok bisa gitu loh. Oh, baik, coba saya ini dulu ya, saya coba lihat dulu, apa maksudnya saya coba mengkaji dulu, mohon izin. Iya, Bu.
Mohon izin, berarti temennya itu kalau memasukkan bisa ya? Atau hanya mbaknya saja yang mungkin keliru atau gimana mbak kasusnya? Awalnya itu baik. Awalnya tuh saya merasa kalau saya keliru. Jadi mungkin permasalahannya di akurat saya. Tapi ketika teman saya mengerjakan itu yang lain juga ada permasalahannya yang sama, Bu. Ada juga yang aset tetap. Jadi itu semisal aset tetapnya itu ada 5, yang ke input itu hanya 4, yang satunya tidak bisa. Alasannya itu kemarin karena apa ya? Saya juga lupa, Bu. Intinya yang jadi permasalahan saya itu dari pemasoknya itu tidak bisa ke input gitu loh, biasanya itu. Nah, kemarin waktu saya ulangan itu juga seperti itu. Jadi sampai sekarang tuh saya masih bingung gitu loh. Ternyata teman saya yang lain juga ada permasalahannya yang kayak saya. Nah, mungkin saya baru dengar itu ya. Mungkin kalau baru Ya, dengar makanya itu. kasus seperti itu, tapi sudah dicek apakah memasukkan datanya dari awal satu persatunya, mungkin dari informasi tambahan, dari kebijakan atau lainnya sudah benar atau belum? Kalau seperti itu. Sudah, itu kemarin sampai saya cek 3 kali, dan karena sudah tidak bisa memungkinkan, akhirnya saya itu buat data ulang dengan proses yang sama. Nah, anehnya yang kedua ini bisa. Dan sampai sekarang saya nggak tahu permasalahannya di mana. Mohon izin, berarti itu apakah menggunakan Accurate Online atau pakai aplikasi biasanya? Itu akurat online, Bu. Bukan Nah, yang desktop, itu akurat online. Nah, mungkin ada beberapa juga yang permasalahan seperti sama yang seperti itu. Jadi kelemahannya seperti itu. Jadi kalau ada data yang sama ataupun itu mesti ada yang nggak kerekod. Kelemahannya akurat online seperti itu. Kalau kalau saya diskusi juga ya sama beberapa rekan yang sudah menggunakan desktop di perusahaannya itu tidak ada masalah seperti itu. Jadi eh, kalau akurat online biasanya permasalahannya seperti itu. Jadi semua faktur ya sudah dicek benar-benar dari penginputan awal sampai akhir. Nah, ternyata itu ada misleading atau tidak tercatat. Tapi itu kelemahannya, Mbak. Jadi kemungkinan dari situnya. Karena biasanya kalau dari sistem, kalau yang dari desktop itu minim sekali untuk terjadi masalah seperti itu. Mungkin itu kelemahannya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin bisa ikut lagi, Mbak. Mungkin minggu depan dengan Bu Angka nanti bagaimana cara menjurnal mungkin bisa ditanyakan juga ke Bu Angka tersebut. Baik, ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Buat para peserta, sebelum mengakhiri webinar ini, jangan lupa untuk mengisi link presensi kehadiran ya di kolom chat. Ah, baik, mungkin dari Bapak Ibu, mungkin kan di sini ada guru SMA SMK atau mungkin dari apa? Dari dosen juga. Mungkin jika ingin belajar atau datang langsung ke belajar secara langsung di NSC, bisa langsung ke kampus NSC. Nanti kalau butuh sertifikat atau apa, kita juga bisa memberikan sertifikasi atau pelatihan terkait akurat tersebut. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali pada Ibu Yustin, silakan. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab tadi. Sebelum mengakhiri webinar, izinkan saya menyampaikan kembali ucapan terima kasih kepada narasumber kita, kepada Ibu Yustin Nurfaiza, STRAK, MAK, AK. Terima kasih atas ilmu yang telah dibagikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan penuh semangat. Kami berharap para peserta dapat memahami dengan lebih baik bagaimana memulai pengelolaan data usaha perusahaan menggunakan Accurate Online secara efektif.
Akhir kata, saya Putri Zakia, mohon maaf jika ada kesalahan. Selama memandu acara, sebelum webinar berakhir, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk on kamera. Kita akan mengadakan sesi foto untuk absensi. Silakan untuk Bapak Ibu untuk on kamera, kita akan mengambil gambar. Jika sudah on kamera, bisa saya hitung. 3, 2, 1. Sudah. Terima kasih. Dipersilakan untuk off kamera kembali. Akhir kata, saya Putri Zakia. Sampai jumpa di webinar kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibunya Bu Yuti. Terima kasih, Kak. Terima Terima kasih kasih, Bu. semuanya. Jangan lupa nanti di seminar selanjutnya bisa gabung kembali.